ngerti nggak selak touring kami? Kalau dia nyukur saya ikut nyukur kamu. Gitu Kalau loh. dia nyukur saya Enggak, jangan cukur kumis kamu, gitu loh. Jangan dipotong. Jadi jangan kau main cukur-cukuran. Nggak usah dipotong-potong. Ada Bukan, aturan artinya main. dia ini Nggak cara bisa. berpikirnya sesat gitu loh. Kalau mau membuktikan ijazah Balikan palsu, aja tinggal narasumbernya, memperlihatkan kepada kita Balikan semua aja yang ke narasumber. demikian. bukti? Kalau Mana Pak narasumber ijazah baru? palsu, Oke, baik, kita. Oke. punya Ibu ijazah dari palsu. TPWA ya, Bu ya? Hati-hati ngomong, jangan nyusul jadi tersangka lagi loh. Hati-hati ngomongnya. Balikan aja, balikan. Hati-hati, jangan idealis. Hati-hati Anda ya, Hati-hati hati-hati ngomongnya. Anda. Hati-hati Anda Kenapa? kalau bohong di mata Allah. Kamu mau ngomong di mata bahwa Allah, Pak di Jokowi mata Allah. bisa palsu. Bang Aiman, tolong. Dugaan ijazah palsu Ya, kita buktikan. hati-hati ngomongnya. Tolong diambil itu. Calon tersangka. Hasil lihat. Oke, saya ke Mas Roy dulu langsung. Mas Roy, apa ada di dalam map itu? Ya, jadi ini sebenarnya banyak perkembangan menarik ya. Ya. Jadi ya perkembangan yang pertama adalah biar nanti juga para kuasa hukum ya, Bang Azam dan juga yang ahli ya, Pak Dr. Taufik itu mengomentari. Kalau tadi Bang Aiman mengatakan sudah naik ke penyidikan. Ya. Bagus. Inilah mungkin Polri harus diberikan rekor muri atau award secara internasional karena berhasil menaikkan kasus dengan hanya bukti fotokopi. Bukti fotokopi? Iya. Tahu dari mana bukti fotokopi? Kabid Humas Polda Metro sendiri yang mengatakan ketika ditanya wartawan dan itu ada berkali-kali dia menjawab, Pak, bukti yang dibawa Jokowi itu yang ditekuk-tekuk tadi itu asli atau fotokopi? Pak Kombes Ade Hari menyatakan fotokopi. Ulangi lagi Pak, asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, ini penting Pak. Kalimat Pak Kombes Ade Hari itu karena memang bunyinya begitu, fotokopi. Nah, gitu tuh. Itu menjelaskan lucu banget sebuah berkas yang berupa fotokopi itu bisa menaikkan kasus ke level penyidikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama ini kami ya, saya Dr. Esmond itu dilakukan atau disebut-sebut ya, oh itu hanya meneliti yang namanya digital, objek digital. Jadi ya tampil juga itu objek digital. Hari ini Mas Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara di iNews, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan lebih dari 5 dan mungkin 10 kurang dikit ya, bukti berupa ijazah asli betul dari Universitas Gadjah Mada, ya mahasiswa angkatan 78, 79, 80 yang semuanya adalah lulus di tahun 85. Sama dengan Pak Jokowi? Beda. Bedanya apa? Lebih detail. Jadi ijazah Pak yang Jokowi kan ijazahnya tahun 85 lulus. Oh iya, 85. Nah Tertulis, itulah. ya. Makanya bedanya adalah dengan yang selama ini kita lihat, ijazah yang disebut-sebut asli itu yang kita lihat apalagi yang diupload oleh Dian Sandi ya, kalau itu nggak dikatakan asli ya, padahal kan itu dia mengatakan tuh asli. Atau Mabes Polri ketika melakukan gelar perkara itu yang memang hanya menambah fotokopi, itu ijazah asli UGM itu saya benar-benar sekarang bangga terhadap UGM, Mas. Kenapa? Ijazah UGM bahkan di tahun 85 itu mirip dengan ijazah saya yang tahun 91. Ini kopi dari ijazah saya tahun 91. Bedanya apa? Ijazah UGM itu ada yang namanya watermark. Watermark itu apa? Pengamannya ada. Sebentar. Ini kenapa belang-belang nih? Nah, ini ada analisisnya. Saya analisis. Ya. Jadi analisis ELA. Nanti juga sebenarnya saya kirim ke iNews tapi nggak apa-apa ini aja ya, biar cepat. Jadi ijazah itu ada watermark. Sebentar, kalau udah dikirim harusnya ada di sini nanti. Ya. Nah, ini. Ini. Nah, Ya. oke. Silakan Mas Roy. Jadi ada watermarknya. Ini masih ada nih watermarknya nih. Nampak kan? Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Oh iya, ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Yang kedua, itu dicetakan kertas ya? Cetakan kertas. Ada yang namanya emboss. Emboss logo UGM. Itu di dekat tulisan tanda tangan rektor. Ada benang pengaman di tengah-tengah. Ada kemudian kalau ijazah yang lama tuh ada meterai. Punya saya sudah nggak ada meterai. Memang tahun 90 di atas 90 tuh nggak ada meterai. Namanya Roy Suryo Udoro. Nama saya dulu kecil adalah Udoro. Ini kemarin ada orang-orang yang mohon maaf ya, kepo atau bodoh gitu ya bilang Roy Suryo itu harusnya pidana, namanya ganti. Loh, saya dapat nama resmi dari Keraton Pakualaman kok ganti, ya gitu. Kalau ini resmi Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja itu gelarnya nggak bisa dibeli, Mas. Nggak kayak yang tiba-tiba punya gelar KPH itu beli kalau itu, ya gitu. Nah satu dan ada lagi ijazah itu ada logo ini benar-benar clear, logo ini benar-benar jelas dan dia dengan tinta khusus itu sampai tembus ke belakang. Nah apa tadi Mas Aiman tanya? Apa ini? Ini adalah namanya ELA, Error Level Analysis. Saya kembali menggunakan ELA karena ELA ini adalah bisa untuk mendeteksi kalau dia sudah diubah jadi digital. Analog pun
Bisa diubah jadi digital. Nah, artinya gini, kalau ini di full kan, coba ada satu gambar lagi yang full, ya. Silakan. Jadi semuanya gambarnya kayak gini. Itu masih nampak, Mas Aiman. Ya. Kalau nggak nampak ini aja. Sembari saya pegang yang di sini. Tulisan UGM ya. Iya, itu. Sorry. Ini tadi kan ada berkas di sini ada legalisasi. Iya, iya. Masih nampak. Foto saya pun masih nampak. Oke. Terus tulisan ijazah juga masih nampak. Ini analisis dengan ELA tadi. Error Level analysis. level Itu analysis. membuktikan kalau ijazah itu mau dia yang tadinya analog diubah jadi digital, itu berubah gini. Coba kita lihat. Tetap ada jejaknya. Tetap ada jejaknya. Coba kita lihat ijazahnya Joko Widodo. Yang diklaim itu ijazah asli Joko Widodo. Ini yang di Dian Sandi. Oleh Dian Sandi. Oke. Ya karena kalau yang dari kepolisian sama sekali nggak bisa dianalisis, itu hanya fotokopi. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Coba yang separuhnya Joko Widodo masih ada kok. Yang separuhnya Joko Widodo. Yang separuh-separuh tadi, oke. Jadi ini benar-benar rusak. Nah, ini kan aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Iya. Perkara ini akhirnya diaku, oh itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Iya. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi asli. Anda mau mengatakan dari ELA tadi nggak ada jejaknya. Iya, buruk ini. Nggak ada jejaknya sama sekali. Logonya juga sudah nggak kelihatan. Artinya, singkat kata, kalau sebuah objek itu diela dan hasilnya rusak kayak gini, berarti itu adalah sudah banyak rekayasa. Oke, kalau yang diposting oleh Dian Sandi itu adalah ijazah asli. Ya. Oke, kita balik lagi ya. Kalau untuk ijazah Mas Roy tadi yang setengah-setengah, coba kita balik lagi. Ini tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, ya Dian Sandi harus masuk dulu. Oke. Nah ini, coba lihat. Yang Jelas kan? ELA-nya saja, coba. ELA-nya saja full. Yang ELA, yang seluruhnya adalah gambar. Nah, oh ini kelihatan itu ya. kan ada kelihatan logonya. Ini legalisirnya, cap tulisannya, legalisir. Ijazahnya juga masih kelihatan. Ya. Foto saya juga tetap masih. Nah, ini yang menarik. Ini baru malam hari ini saya foto. keluarkan. Ini foto. Ya. Ini eksklusif nih. Malam hari ini saya keluarkan eksklusif di iNews. Satu lagi yang kayak gini, tapi itu dari ijazah asli milik lulusan UGM tahun 85. Bentar, udah izin belum nanti? Sudah. Kita digugat juga. Sudah. Ini. Oke. Oh ini tapi nggak ada. Jangan, Hah? aslinya nggak saya keluarkan. Oh, oke. Kalau aslinya dikeluarkan nanti ada yang menyetak lagi di pasar pramuka. Ya. Iya, ada yang nyontoh lagi. Ini meterainya ada. Meterai, foto Ada. tulisan ijazah. Tulisan ijazah masih kelihatan. Jadi Nggak ada legalisir ya, karena nggak kelihatan. oh enggak, karena ini asli. Oh, Saya pegang asli. oke. Fisik saya pegang asli. Bahkan saya bisa membedakan ada legalisir atau tidak. Betul. Oke. Jadi Mas Aiman, pemirsa di seluruh Indonesia, Mas Aiman, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan hampir 10 dan ini akan ada yang masuk lagi. Ijazah-ijazah asli yang kami siap. Beliau-beliau itu, sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Beliau-beliau itu mau disandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Tahun 85. Tahun 85. Clear. Kenapa tahun 85? Karena Harus. itu yang dikatakan Pak Jokowi lulus tahun 85. Iya, karena Jokowi katanya lulus 85. Maka ini harus 85 juga kan? Oh, secara sukarela mereka memberikan pada Mas Roy Sukarela untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Jadi itu yang clear banget. Dan yang satu lagi, Mas Aiman, yang paling menarik hari ini juga baru pagi tadi. Ini juga eksklusif di iNews ya. Seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, ketemu dengan Resmond Hasyiulan Sianipar dan ada di YouTube-nya Resmond, ada di Balige, ada juga di Langkah. Ya. Langkah itu ya. Profesor Sofyan Effendi, rektor UGM tahun 2002-2007 dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan ya. Beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke, sebentar. Tadi Mas Roy sempat memberikan ke tim iNews. Ya. Saya coba tanya, apakah sudah bisa kemudian Potongan diputar? aja, nggak usah panjang-panjang ya gitu. Jadi itu diwawancara oleh Resmond Hasyiulan Sianipar dan kemudian sempat ini Masih dari para profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian
dia Karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. ya ada 4 semester dinilai Akademik ya. dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya, betul, sama. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud Iya. dan Pak Buya Safi'i Iya, Buya yang mendengar. Safi'i, iya. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu, Polisi. yang data Transkrip nilai Prof. transkrip Atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan di TV oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral. Jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Oke. Sedikit tambahan Mas Roy, nanti saya akan ke Ya, jadi makanan. saya nggak perlu nambahkan lagi. Rasanya statement dari Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM. Tahun berapa? 2002 sampai 2007. Oke. Itu sudah cukup clear. Sebenarnya ada lagi satu yang menarik, yaitu Profesor Sofyan Effendi juga menceritakan, tapi nggak apa-apa, nanti lihat aja di YouTube-nya, bahwa Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk. Kalau ngaku saja, urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja. Kalau dulu kan dia mengatakan, saya meyakini UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM itu pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada ini perlu dikirkan petinggi negara saat ini yang meminta agar Rektor UGM jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem, dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan. Insya Allah, kita tunggu saja. Oke. Ini informasi luar biasa. Tapi nggak tahu apakah benar apa enggak yang disampaikan Mas Roy, kita nggak tahu. Ya. Silakan, ada yang mau tanggapan? Ini karena luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Roy ini. Kalau seandainya tidak ditanggapi bisa kemana-mana. Terima kasih Bang Aiman atas kesempatannya kepada kami. Yang pertama saya ingin luruskan bahasa-bahasa Bang Roy, karena saya merasa Bang Roy ini nggak ngerti hukum gitu loh. Karena apa? Di tahap penyelidikan itu tidak ada penyitaan, Pak. Makanya fotokopi terlebih dahulu dikasih. Nah ini kan perkaranya sudah naik sidik. Baru nanti setelah naik sidik ini, bukti aslinya itulah nanti yang akan disita oleh penyidik. Makanya Kabid Humas bilang untuk di tahap lidik itu fotokopi, gitu loh. Baru nanti abang kan belum diperiksa juga nih dalam tahap penyidikan. Nanti ada diperiksa dan akan diperlihatkan juga kalau perlu itu yang aslinya kan gitu. Terus yang kedua, Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Oke. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan. Nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi yang ingin dibangun. Tunggu dulu. Tadi Bang Roy bicara, kita diam. Inilah maksud saya itu nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu. Setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke desa Petoyan kan gitu, sampai ke ke pasar Pramuka katanya, pojok Pramuka, jalan Pramuka, ini berubah-berubah terus.
nggak konsisten. Ketidakkonsistenan ini, maka saya menilai ini adalah kebohongan penelitian. Kebohongan penelitian. Iya. Kenapa? Jadi kalau bahasa anak TK-nya itu penelitian gitu loh. Karena apa? Pertama, mereka pernah menyampaikan di Pasar Pramuka, rubah lagi Jalan Pramuka. Setelah Jalan Perumah, pojok Pasar Pramuka. Jadi dari situ saja tidak konsisten. Ditambah lagi apa yang diteliti. Mereka kan pertama meneliti ijazah. Setelah ijazah teliti lagi skripsi. Setelah skripsi KKN-nya lagi teliti. Sebenarnya tujuan daripada Mas Roy dan kawan-kawan ini ingin menghantam Pak Jokowi kah secara pribadi atau ingin membuktikan kajian ilmiah? Karena begini Bang Aiman, kalau memang Mas Roy dan kawan-kawan itu menyatakan itu ijazahnya palsu, kenapa nggak UGM yang mereka tuntut? Kenapa Jokowi yang mereka tuntut? Karena kan yang mengeluarkan UGM. UGM juga bilang itu adalah produk kami. Oke, sampai situ. Kenapa ke Jokowi pribadi? Sampai situ. Silakan Mas Roy. Gitu loh. Belum tentu UGM juga tahu bahwa ijazah yang sekarang muncul itu. UGM sudah bilang itu produk Jangan mereka. dipotong dulu, Mas. UGM sudah bilang. Enggak. Jangan belum tentu, kita bicara fakta, Enggak. Pak. Karena saya bicara dari Karena sisi hukum. tadi Gitu kalau loh. satu ya saya jawab dulu. Bukan. Kenapa tidak UGM ditampilkan sudah bilang itu panjang? produk mereka. Katanya Jangan nggak bilang belum motong. tentu. Pak Anda motong-motong, tak potong Bukan. rambut dulu Anda nanti. bilang belum tentu. Nanti rambutnya dipotong loh nanti. Ya silakan kalau bisa biar saya tangkap pakai borgol mainan ini. Karena ada yang tuh. mau ngancam cukur kumis sekarang ketakutan sekarang. Gitu loh. Dikejar sama orang-orang. Artinya begini Bang Roy, jangan Ya, ya, juga itu. Bang Roy Ya. omon-omon karena saya melihat gini. banyak Ini kebohongan-kebohongan jatah siapa ini, yang Mas telah Aiman? disampaikan Bang Roy Nanti sehingga saya bilang. pasal yang dituduhkan kepada Roy Suryo itu pasal 160 KUH pidana. Oke. Apa itu? Penghasutan. Memprovokasi masyarakat. Karena kita sudah menghakimi Joko Widodo ini seolah-olah dia adalah pelaku kriminal dalam hal pemalsuan dokumen. Itu menghakimi Pak namanya. Coba saya tantang. Antara siapa ini penggugat Jokowi? Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Iya. Sebentar nanti. Nggak, antara dua ini dulu. Ini Bentar. kan penggugat ini Nanti saya beri kesempatan. Jadi, Yang soal UGM tadi belum dijawab. Ada nggak putusan pengadilan? Iya. Diam dulu. Ada nggak putusan pengadilan Kebiasaan yang menyatakan memotong ijazah Pak itu Jokowi itu jelek. palsu gitu loh? Gitu loh. Nggak Saya bagus tidak bicara itu. dengan Anda. Mana sih? Coba. Tanya ke saya. Oke. Nggak etika. Coba, Nanti. Saya jawab. Nanti. Mas Bentar. Aiman. Enggak. Boleh Apa? Bicara dulu, Coba. Ada Bicara nggak dulu, putusan bentar. pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Jangan marah dulu, bentar. Soal UGM dulu, kan belum dijawab Mas Roy tadi. Mas Ya, kenapa satu, UGM yang digugat? satu gini. Ya. Kenapa nggak panjang? Lah kalau panjang ini durasinya 1 jam lebih tadi setengah. Di awal jelas betul. Tidak ada lagi orang yang disebut oleh Prof. Sofyan Effendi itu selain Joko Widodo. Ya, ini membicarakan Joko Widodo. Nggak ada. Saya lihat di situ disebut Jokowi, di situ disebut nggak Lah ya ada. makanya nonton yang panjang. Nggak Udah ada. sih. Enggak, jangan dipotong Gitu dulu, loh. biarkan Nggak ada berikan disebut kesempatan. Gitu Biasa. loh. Jangan dulu. Kalau diputar dulu semua, ya habis durasi acara kita Kan gitu. nggak loh. habis durasinya. Nggak. Kalau Iya lah. supaya Ya, diklaim potong ada. aja ada sebutan Jokowinya di situ gitu loh. Ada, Enggak ada. ada. Makanya saya bilang itu omon-omon. Ini Abang orang janganlah memprovokasi orang masyarakat belum gitu. baca tapi sudah langsung ngomong. Aiman Bukan. harus tegur. Itu adalah Jadi testimoni supaya Daud itu. tidak- Gitu loh. Ngerti nggak Kita testimoni kembali Daud saat itu lagi apa? setelah jeda Mana-mana kami akan itu. segera kembali tetap sama kami di Rakyat Bersuara. Anda kembali di Rakyat Bersuara. Sekarang Pak Taufik ingin langsung menganggapi Bung Pitra. Sebelumnya Pak Taufik ini adalah penggugat ijazah Pak Jokowi di PN Surakarta. Tapi kemudian hakim menyatakan bahwa gugatannya gugur. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima sesuai dengan permohonan Pak Jokowi. Kabarnya begitu Betul. ya? Jadi Pak Jokowi itu memohon supaya Sesuai dengan pernyataan keberatan Pak Jokowi bahwa gugatan saya tidak dapat diterima. Kalau saya lebih tepat mengatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berani menerima gugatan. Oke. Ya. Itu diputuskan di putusan selah. Di putusan selah. Artinya begini, Bang Aiman, putusan selah itu di dalam satu proses baru memeriksa formal gugatan, surat Ya. kuasa, kemudian dia alamatnya di mana baru di situ. Jadi belum kepada substansi atau materi. Ya. Nah, sekarang boleh saya tanggapi. Oke, silakan. saya hajar dia kamu dengan 3 hal. Jangan hajar. Saya hajar. Hajar dengan argumentasi, Mas. Oh, Saya iya, terima hajar tantangan argumentasi. Anda untuk menghajar saya. Tapi- Pengacara Mawar tidak pernah gentar. Tapi taruh dulu dong. Taruh dulu. Oke. Ya. Itu kan udah KO kan? Takut juga saya potong untuk bicara debat. Ya sudah, saya taruh nih.
kita suportif. Ya, jadi yang pertama, benar atau salah itu kalau kita bicara proses yudikasi itulah dijalankan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjalankannya lewat alat-alat mereka, apakah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tun dan sebagainya. Dan hingga hari ini belum ada justifikasi yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli atau ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu yang pertama. Jadi saya berikan kepada kamu. Kemudian yang kedua, kalau tadi mengatakan bahwa polisi mengatakan fotokopi. Polisi menerima bukti bahwa di dalam penyelidikan itu belum ada alat bukti karena sesuai 184 alat bukti itu adalah bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu sama sekali belum ada. KUHAP ya? Iya, KUHAP. Jadi itu belum ada. Nah, kemudian yang ketiga kita harus berpedoman kepada pasal tentang legalitas. Semua undang-undang yang memuat sanksi pidana itu ada asal legalitas. Pasal 1 ayat 1, kemudian di Undang-Undang Korupsi atau di Undang-Undang Pidana terbaru Undang-Undang 1 2023 yang berlaku 3 Januari 2026 itu mengatakan pasal 2 ayat 1. Nullum delictum nulla puna sine previa lege bonali. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan lebih dulu. Pertanyaan saya, memang pernah dibuktikan dia bersalah? Memang pernah dibuktikan Rismon bersalah dan memang pernah dibuktikan Jokowi benar. Jadi tempat yudikasi yang paling tepat adalah membawa ijazah ke pengadilan. Sebentar, apakah pernah dibuktikan Pak Jokowi benar? Kan UGM sudah pernah menyampaikan bahwa ijazahnya asli. Apakah itu bisa digunakan? Oke, pertanyaan bagus. Saya ingin mengatakan, apakah UGM itu lembaga yudikasi? Bagian dari Mahkamah Agung. Apakah polisi itu bagian dari Mahkamah Agung? Kenapa bisa mengatakan identik tidak identik? Asli tidak asli? Tidak boleh. Udah salah lagi nih. Potong dulu. Tunggu dulu. Anda ini udah banyak Potong ngomong dulu. yang nggak jelas ya. Lewat Salah. Yang pertama saya ingin luruskan terlebih dahulu. Lewat Yang moderator. dikatanya Kita berikan penyelidikan itu tidak berhak menerima bukti. Anda salah Lewat besar. moderator. Anda ini omong kosong ya. Bagaimana mungkin kita saya penyelidikan minta tidak menerima bukti? diluruskan, jangan Sebelum ada dipotong. buktinya Itu nggak baik, Untuk cara-cara melapor begitu. polisi. Saya berdebat, dengarkan. Bukan, dia ini sesat ini. Enggak, berdebat dengarkan. Legalitas. Nanti saya berikan kesempatan. Oke, Silakan. jadi kalau kita pendekatannya asas legalitas yang berwenang membuktikan itu adalah pengadilan. Jadi yang terbaik menurut saya ijazah Pak Jokowi dibawa ke persidangan dan bukan polisi. Kalau polisi menyatakan guilty, perdata dengan pidana itu berbeda. Ngerti nggak dia kata akses aktor incambit? Ngerti nggak akses aktor incambit? Kalau dia nyukur, saya ikut nyukur kamu. Gitu Kalau loh. dia nyukur, saya ikut enggak, kamu. jangan cukur kumis kamu, gitu loh. Jangan dipotong. Jadi jangan kau main cukur-cukuran. Nggak usah dipotong-potong. Ada Bukan, aturan artinya main. dia ini Nggak cara bisa. berpikirnya sesat gitu loh. Ada aturan main. Kamu Pakai hargai juga. saya. Saya tidak bawa pribadi, tapi Udah, Anda membawa nggak pribadi. saya. Ya, Ya. Anda membawa Bang, Anda saya pribadi teruskan soalnya. dulu. Enggak, udah, Anda udah. ini ahli hukum Dipotong. apa gitu loh? Bang, ini kita Kita bicara. jelas, kita ini presiden Pakai putih alat sekali. dong. Iya, Nggak boleh dipotong. Bukan, Biarkan. artinya dia ini bawa-bawa ke rambut. Pakai ahlak. Ini rambut mahal bos. Sebentar, ya oke. Gitu loh. Sini saya mengatur arus lalu lintasnya terkait dengan argumentasi. Ini bicara soal bagaimana argumen Tapi hukum. dia menyerang polisi argumentasinya Tapi yang saya berikan katanya kesempatan. penyelidikan itu tidak berhak menerima bukti. Anda salah. Bagaimana tidak berhak menerima bukti dalam membuat LP harus ada bukti Anda harus yang tahu cukup. putusan Mahkamah Konstitusi Bukan, Anda nomor harus mengerti. 105. Kalau itu ngapain ada bukti buat bahwa LP gitu loh. mengkritik Anda lembaga nggak negara, paham. mengkritik pejabat negara itu tidak dilarang. Anda nggak paham dalam perdata. Bagaimana Anda mempetisi Jokowi tapi yang Anda buktikan tidak itu. menguasai. Gitu. Baik, baik. Anda Harus tolong paham luruskan, Anda mas. luruskan Terkait supaya perdata dan jelas. pidana Ya. itu berbeda gitu loh. Supaya nggak kacau nih, tolong Biar jangan saya jelaskan jelaskan dulu dulu. lah. Baik. Dengarkan dong. Oke, oke. Jadi Baik, baik. biar rapi gitu. Karena dia menunjuk saya, Ya, makanya nggak saya usah. jawab Dengarkan lain halnya aja. dia tidak Jangan menunjuk sama saya, gitu loh. Tadi kan Kasih permintaan giliran Anda. aja. Kasih Kasih giliran. Oke, Oke. silakan. Jadi Sedikit lagi ya. begini. Saya berikan kesempatan 1 menit lagi. Oke, Silakan. 1 menit saya cukup saya hitung. Tapi jangan potong loh ya. Ya, jadi potong. Jadi Oke. saya ingin sampaikan, polisi itu di hari ini menjadi hukum yang hidup. Dia menjadi penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim. Mengatakan guilty or not guilty, asli atau tidak asli, itu tidak benar. Dan kalau saya dikatakan menghina polisi, nggak ada lembaga Tidak negara. ada polisi bilang asli.
Lembaga negara, pejabat negara itu boleh dikritik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105. Jadi sekarang nggak ada lagi delik menghina pejabat negara, delik menghina lembaga negara. Polisi Mereka bilang diberi identik APBN. Pak, bukan asli. Polisi itu menjadi hukum yang hidup. Tidak boleh. Negara demokrasi yang benar ada proses yudikasi. Mahkamah Agung itu lembaga legislatif bersama pengadilan tinggi, pengadilan negeri, tun dan sebagainya. Polisi itu bagian dari pemerintah. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi ada yang mau sampaikan, silakan tadi. Ya, terima kasih Bang Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini yang representasi Pak Jokowi adalah kami ya dari Jokowi Mania di sini. Jadi di bawah kursi ini saya mengamati semua apa yang terjadi. Saya akan membahas dulu dari Bung Roy Suryo. Tadi mengatakan mempunyai 5 ijazah asli dari teman-teman yang seangkatannya Pak Jokowi. Kenapa tidak dibawa pada waktu gelar perkara? Tunggu dulu sebentar. Satu ya. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Jokowinya juga nggak pernah bawa. Nah itu kan jawaban yang gak cerdas. Oh iya kan? Cerdas nggak jawaban saya? Jokowi sampai hari nggak Saya pernah tanya, menunjukkan. kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa menampilkan novum baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Oke. Satu, tunggu dulu. Yang kedua, Betul nggak jawaban saya? Enggak. Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. kata siapa? Barreskrim sudah terima yang asli. Disitulah diuji dengan analog. Nggak ada. Dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda masuk yang ke mengatakan ruangan. bahwa Anda, ya kan? Anda mengatakan yang diuji adalah Bang Andi, Anda Anda masuk ke lakukan ruangan analog. gelar perkara nggak? Masuk Saya ke ada gelar di perkara belakang. nggak? Saya dengar. Oh, Saya dengar. Dengar gak bisa. Saya dengar. Saya di belakang. Bohong orang Lantai ini. 10. Bohong. Lantai 10 saya ada. Anda yang bercerita, yang bohong tuh Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang kita nggak membagi masuk, semua nggak lihat tugas. kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke. Saya Bohong. tanya, kenapa Anda tidak bawa? Satu, itu adalah kekuatan satu. Mau yang secara kedua? politik Anda, kekuatan secara evidence Anda untuk menguatkan argumen-argumen Anda. Poin 1. Oke, poin 2. Saya mau tanya, Mas Suryo, untuk menangani kasus ijazah Jokowi ini sejak kapan? Tanya ke siapa? Saya. Ya, mengecek ini. Pas Saya ngecek semenjak si orang namanya Dian Sandi itu memposting pada Bohong. 1 April. saya punya data Anda di Twitter. Tolong ditampilkan. Loh, nggak apa-apa. Itu kan saya komen aja. Iya, Nanti kita akan tolong lihat. ditampilkan. Silahkan tampilkan. Oke. Sekarang saya tanya, itu Twitternya siapa? Oke, tuh. Februari 24, 2020. Ya. KRMT Roy Suryo. Oke. Bentar, saya baca 21 Oke. Februari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, Apa yang salah dengan itu? ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya Nah nggak iya, kenapa menganalisis. Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu. Kalau ini kan fotokopi. Ya, selama Pertanyaannya ini kan itu salah. berbohong. Pertanyaannya Karena salah. Anda ingin men-switch untuk Enggak kan itu. Dian Apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Ya, jadi lihat kan, sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada suuzon, itu konferensi yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Jogja. artinya Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang ditulis oleh Dian Tidak Sandi. bisa Anda berbohong. Ini Nggak sudah ada jelas ada bohong. bukti. Oke, Apa Nggak yang ada Anda katakan bohong. bohong? Nggak ada bohong. Terus Ini apa bukti. salahnya? Ya, Apa ini bukti. salahnya? Sebentar, Sekarang kalau Bung Andi, kalau Bung yang Andi. ini apa salahnya? Itu yang saya mau tanyakan. Apa kenapa salahnya? ini menjadi penting 2020 dan 2025? Saya tanya, sejak kapan meneliti ini? Yang saya teliti Dian Sandi itu 1 April. Kan Anda nggak tanya yang ini. 2025. Lo iya, 1 Tapi April Anda sudah 2022. memposting itu 2020. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Bukan masalah. Anda Ini sudah saya posting menyelidiki ini ketika Jokowi sudah masih jadi menyelidiki presiden. 2020. Oh, nggak ada Artinya bukan masalah. 2025. Nggak ada masalah. Artinya apa? Apa yang bisa Anda Artinya sampaikan apa? itu? Artinya ya dia sudah melakukan hal ini 2020 bukan pada saat 2025. Ya nggak ada masalah. Bukan, Andi. Nggak ada masalah. Nggak, Bener kan? konsekuensinya Nggak ada apa? masalah. Ya, nggak bukan masalah ya. Bener kan? Lo nggak ada masalah. Nggak, saya Itu tanya, justru- benar atau tidak 2025 baru ini?
Ini memang ini postingan Bang Eman, nggak ada saya yang ingin salah. ini biar tegaskan aja. Gak ada yang salah. Andi Aswan ingin Aneh buktikan bahwasannya kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswan ingin bilang bahwasanya Saya Roy sudah Suryo lama. cari kambing hitam dalam kasus ini. Betul. Untuk mentersangkakan Dian Sandi, itu maksud dia gitu loh. Artinya jangan cari kambing hitam dalam kasus ini. Anda harus Bisa gentleman dan baca bertanggung tweet jawab nggak? karena dari 2020. Bisa baca Gitu loh. 2020. Jangan ditarik artinya orang lain. Saya Itu harus menganalisis kan. merencanakan untuk ini, itu. Ini namanya analisis gak? Itu bahasanya kan Ini jelas. namanya Sebenarnya bukan analisis. Sungkan harus diposting Oke, silakan. karena bukan haknya. Iya, Tetapi ini karena bukan saya analisis, tetap bro. objektif. Apa salahnya? Ini main of the tulisan game, you see. Ini bukan Karena analisis. ada suudon. Anda bermain dengan berkata-kata itu. Ini lihat Ini bacanya. sudah bukti. Ini lihat. Iya. Tetap Ini bukti yang objektif. dilaksanakan oleh Anda Agar bahwa tidak Anda itu ada barisan suudon. sakit hati. 2022. Kan gitu loh. Ini. Bagaimana nggak Bisa ada di dilihat. bahasa Indonesia apa? 2020 nih. Februari 24. Artinya Apa salahnya? Dian Oke, Sandi. ya intinya bahwa Gak ada masalah. ada agenda, Anda mengatakan Bung Andi, ada agenda yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo. Itu kecurigaan Anda. Sudah pasti itu. Oke. Gini, Meledaknya saya jawab. 2025 ini. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani bersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.